Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Ananda kelas 7, kita lanjutkan pembelajaran kita di bab 14 tentang kemurahan dan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekarang siap-siap kita belajar, persiapkan buku, Alkitab, dan alat tulisnya. Sebelum memulai pembelajaran, Ananda, Ibu minta untuk berdoa masing-masing di rumah. Doa dalam hati dimulai. Selesai. Dan kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu tentang kasih. Di sini Ananda boleh juga menyanyi sendiri, teksnya sudah ada. Dan bacaan Alkitab juga tertulis di bawah ini. Baiklah Ananda, Ibu akan membacakan materi kita. Yang pertama adalah kemurahan dan kebaikan. Kemurahan dan kebaikan memiliki arti yang hampir sama. Kemurahan dan kebaikan adalah sikap hidup rela hati menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Menurut iman Kristiani, dasar kemurahan dan kebaikan dipahami sebagai tanggapan atau respon manusia terhadap kemurahan dan kebaikan Allah yang terlebih dahulu mengasihi manusia. Allah adalah pribadi yang penuh dengan kemurahan dan kebaikan. Itu sebabnya hidup kita sebagai umat Kristiani tidak lepas dari kemurahan dan kebaikannya. Dia yang selalu bermurah hati memenuhi kebutuhan hidup kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena itu, Tuhan Yesus memberi perintah kepada kita supaya meneladani kemurahan dan kebaikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan selalu berbaik hati kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Tuhan Yesus berfirman, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Matius 5 ayat 16. Berikutnya tentang kesetiaan. Kesetiaan dalam bahasa Yunani disebut pistis. Dalam bahasa sehari-hari berarti layak dipercaya. Istilah ini menunjuk pada ciri khas orang yang dapat diandalkan. Setia juga berarti melakukan segala sesuatu dengan tekun. Contohnya, seandainya kita ingin naik kelas 8 dengan nilai baik, kita harus setia mengerjakan tugas dan kewajiban dengan tekun sampai berhasil. Kesetiaan seseorang akan terlihat dalam proses menyelesaikan upayanya dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus adalah contoh tokoh yang sempurna ketika kita ingin mewujud nyatakan kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari. Dia setia menyelesaikan tugas-tugasnya, bahkan sampai rela mati di atas kayu salib. Oleh karena itu, setiap umatnya dituntut untuk tetap setia kepada Tuhan, walaupun harus menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Tuhan Yesus menekankan agar setiap orang percaya itu setia, baik dalam perkara kecil maupun perkara besar. Sebab orang yang setia dalam perkara yang kecil akan Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar. Lukas 16 ayat 10. Berikutnya tentang kelemah lembutan. Salah satu topik khotbah Tuhan Yesus di atas bukit adalah "Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi." Tertulis dalam Matius 5 ayat 5. Dalam ucapan bahagia ini dinyatakan bahwa orang yang mewarisi bumi adalah mereka yang lemah lembut. Kelemah lembutan bukan berarti lembek atau tidak tegas, melainkan suatu sikap kerendahan hati. Di tengah kemajemukan manusia yang bervariasi secara emosional, nilai kelemah lembutan pun mulai pudar. Itu sebabnya dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, Dia mengingatkan kita tentang kelemah lembutan. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah pribadi yang lemah lembut. Dalam situasi sekarang, orang percaya dituntut bersikap lemah lembut. Sikap ini bisa kita praktekkan dalam hidup sehari-hari kepada teman, keluarga, dan lingkungan. Bahkan sekalipun dalam menghadapi ketegangan persoalan. Alkitab mengajar kita untuk tetap bersikap lemah lembut.
Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Tertulis dalam Amsal 15 ayat 1. Kita akan melihat perbedaan yang nyata. Hubungan antara satu dengan yang lain akan lebih harmonis jika prinsip lemah lembut ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, tentang penguasaan diri. Penguasaan diri adalah sikap mampu mengontrol diri secara baik dan benar. Memang kita akui bahwa manusia memiliki beragam keinginan. Namun, kita harus menyadari bahwa tidak semua keinginan dapat membahagiakan sesama kita dan diri sendiri. Seringkali keinginan manusia dikuasai oleh nafsu dan emosi yang tidak terkontrol. Akibatnya, manusia menjadi korban dari keinginannya sendiri. Ciri kedewasaan seseorang tidak ditentukan oleh usia, namun seseorang akan disebut dewasa jika ia mampu menguasai diri dengan baik. Menjadi tua itu sudah pasti dan otomatis terjadi karena faktor usia. Namun menjadi dewasa serta bisa mengendalikan atau menguasai diri perlu proses dan usaha yang sangat serius dari diri kita sendiri. Baiklah Ananda, sekarang kita ke kesimpulan pembelajaran kita di bab 14 ini. Iman di dalam Tuhan Yesus Kristus merupakan iman yang hidup yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu tertulis dalam Yakobus 2 ayat 17. Sikap dan tindakan tersebut disebut dengan nilai-nilai yang merupakan standar yang Tuhan tetapkan dalam firman-Nya. Beberapa nilai Kristen yang harus ditanamkan kepada generasi berikutnya. Kebenaran, di mana kita harus memegang kebenaran dan mengajarkannya, yaitu kebenaran berdasar Alkitab. Dalam kebenaran ini terletak integritas dan kejujuran. Ada keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Kesalehan, setiap orang percaya harus hidup berpusat pada Tuhan. Kekudusan orang Kristen telah dipisahkan dari dunia yang gelap ini untuk tujuan khusus, yaitu sebagai garam dan terang. Kekudusan mencakup pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kesetiaan diharapkan dimiliki oleh setiap orang percaya. Kesetiaan orang Kristiani harus didasarkan kepada kesetiaan Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Kesetiaan kepada Tuhan ini juga harus ditunjukkan dengan loyalitas kita dalam gereja lokal dan hal lain yang dikehendaki Tuhan. Kasih, ini merupakan ciri kehidupan umat Kristiani yang selalu dinantikan oleh orang-orang di sekitarnya. Kasih agape yang dinyatakan dengan kesediaan menerima orang lain, mengampuni yang bersalah, dan berbagi berkat Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Semua orang percaya diperintahkan untuk menyatakan kasih kepada Tuhan dan sesama. Baiklah Ananda, sampai di sini penjelasan yang dapat Ibu berikan untuk pembelajaran kita di bab 14 ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari memberi manfaat besar kepada anak-anakku sekalian. Jangan lupa belajar dan kerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Tetap jaga 3M, tetap waspada. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Dan Ananda berdoa di rumah masing-masing. Oke? God bless you.